Halo Mama, kembali lagi di Pop Mama Parenting Academy 2020 with Tokopedia. Kembali bersama saya Febris Yahya langsung dari studio IDN Media. Nah Mama, 30 menit ke depan ini kita akan langsung lanjut ya ke sesi talk show kita selanjutnya. Dalam sesi tips dan trik keluarga sehat di tengah-tengah pandemi dengan olahraga bersama. Waduh seru banget nih pastinya ya. Seperti biasa, saya nggak sendiri nih. Pastinya saya akan bersama narasumber kita yang berikutnya, yaitu presenter olahraga favorit saya dan mungkin juga favorit mama semua di rumah. Langsung aja ya, kita panggil nih. Siapa lagi kalau bukan Hilyanti Hidranto. Apa kabar Mbak Yani? Hai, halo apa kabar? Halo mama-mama semua. Senang banget aku bisa hadir di sini di Pop Mama Parenting Academy 2020. Hai Mbak. Hai Mbak, tuh kan presenternya kelihatan banget ya. Selain presenter olahraga, tapi Mbak Yani ini juga aktif sebagai instruktur Pound Fit ya Mbak ya? Iya betul banget. Jadi selama hampir 2 tahun lebih ini aku sekarang ngajar Pound Fit. Kalau belum tahu Pound Fit adalah olahraga yang kita menggunakan stick warna hijau. Oke, jadi nggak cuma all the talk ya, nggak cuma nyarin olahraga tapi juga olahraga jadi instruktur ya Mbak ya. Nanti kita akan banyak bahas, salah satunya adalah manfaat olahraga untuk kesehatan tubuh. Apa aja sih olahraga yang bisa dilakukan di rumah dan juga tips mengajak keluarga untuk rutin berolahraga. Nah, ini menarik banget pastinya. Langsung aja kita tanya-tanya nih sama Mbak Yani. Oke, Mbak tadi kan, ya banyak nih Mbak tanya-tanya ya. Tadi kan Mbak Yani bilang tadi sibuk sebagai instruktur Pound Fit. Kenapa Pound Fit Mbak Yani? Kenapa memilih Pound Fit? Kalau Pound Fit sebenarnya ceritanya lumayan panjang nih, tapi dulu waktu aku masih hamil, aku punya craving yaitu pengen nyobain olahraga Pound Fit karena Pound Fit baru masuk pas aku lagi hamil itu tahun 2016. Jadi ketika aku pertama kali nyobain, setelah udah melahirkan, udah siap lagi badannya, nyobain pertama kali dan aku langsung jatuh cinta aja sih sama Pound Fit. Gitu Love ya. at first strike. Oke, kenapa tuh langsung jatuh cinta sama Pound Fit? Apa sih serunya Pound Fit? Mungkin Mama ada yang belum coba nih. Hal yang belum coba. Nah, kalau Pound Fit itu kita nggak cuma olahraga aja, tapi kita juga melatih otak kita karena harus tahu kanan kemana, kiri kemana, ketukan dua kemana, ketukan dua kiri kemana, pokoknya. Jadi nggak cuma badan yang aja yang sehat, tapi otaknya juga dipakai sambil kita olahraga. Iya. Oke, jadi semuanya dipakai ya. Jadi badan iya, tapi otak juga. Betul, pokoknya semuanya full, komplit. Oke, kenapa sih Mbak Yani ini selalu rutin olahraga? Padahal kan lagi pandemi anaknya goler-goleran di kasur gitu Mbak. Apalagi kalau hujan kayak gini ya, enak banget ya tidur-tiduran. Sambil makan Indomie, aduh melar deh. Pakai kornet jangan lupa. Kalau olahraga, sebenarnya aku emang udah rajin olahraga, udah dibiasain olahraga dari kecil sih. Nah tapi kalau untuk ngomongin olahraga di masa pandemi, memang ini penting banget untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita karena seperti kita tahu kalau misalnya imunitas tubuh kita juga sehat, kuat dan tinggi, pastinya yang namanya virus dan bakteri kan susah untuk masuk ke tubuh kita. Jadi di masa-masa pandemi seperti ini di mana virus lagi ada di mana-mana, itulah di mana kita harus lebih rajin olahraga supaya imunitas kita dan kekebalan tubuh kita lebih tinggi aja, lebih kuat. Oke. Tadi kan Mbak Yani bilang sibuk olahraga. Selain itu kesibukannya apa lagi sih Mbak? Selain olahraga, selain ngajar. Ya, ngajar Pound Fit. Selain ngajar Pound Fit, aku punya anak umur 4 tahun. Jadi lucunya. dia lagi sibuk-sibuknya, lagi aktif-aktifnya. Jadi aku harus selalu bisa nemenin dia. Dan pastinya karena kita juga lagi di rumah aja, ya udah berarti menikmati waktu-waktu bersama anak aku yang masih balita. Oh, masih balita. Oke, masih siaran juga Mbak ya? Siaran kadang-kadang aja. Kalau sekarang emang lebih fokusnya ke Pound Fit aja dan jaga anak. Pelatih di mana nih Mbak sekarang jaga anak ya? Kenapa? Sekarang instruktur Pound Fit di mana Mbak? Aku sekarang untuk online class ada di Sana Studio, di Feel Good Space, dan juga di Mia. Jadi untuk kali ini ada 3 tempat pilihan di mana kalian bisa ikut kelas aku. Nah itu nih mama-mama mungkin masih bingung olahraga apa ya, mau mulai tapi males banget, boleh langsung. Kalau ini olahraga bisa langsung tinggal klik aja ya, karena bisa lewat online ya Mbak ya. Bisa ikutan nih, bisa coba diajak mama-mamanya, Mbak Yani olahraga di mana aja?
Nah, untuk mama yang pengen cobain Pound Fit, yang penasaran belum coba, atau memang udah pernah coba tapi ingin melakukan lebih rutin, boleh ikut kelas aku, #PoundWithHilyani, di Sana Studio, di Feel Good Space, dan juga di Mia Studio. Bisa dicek aja nanti di Instagram aku. Ya, oke. Hah? Udah Udah. komplit di sana ada. Oke, di sana tinggal dicek aja ya Mbak ya. Oke. Jadi sebenarnya kan Mbak Yani emang rajin olahraga dari dulu ya. Sebenarnya apa aja sih Mbak Yani manfaat olahraga itu? Manfaat olahraga, selain yang tadi aku udah sebut, bisa meningkatkan kekebalan tubuh, salah satunya adalah olahraga bisa merubah suasana hati. Oke. Jadi kalau misalnya lagi suntuk, lagi bosan, lagi jutek, atau lagi boring banget di rumah, biasanya salah satu yang aku lakukan adalah olahraga. Karena kalau olahraga kan endorfinnya pasti keluar tuh. Iya, iya, iya. Jadi aku bisa apa ya, dengan yakin, dengan pede mengatakan kalau olahraga bisa bikin kita happy. Oke, bener banget tuh. Jadi apalagi kan sekarang di rumah aja pandemi ya, di rumah aja, nggak kemana-mana, WFH ngurus anak, tambah pusing gitu kan, ngebul, mendingan biar lebih happy, jangan jalan-jalan ke mall, bukan, tapi olahraga kuncinya ya Mbak ya, solusinya ya, biar jadi happy ya. Betul, Oke. boleh dicoba. Boleh dicoba, oke, pantas aja Mbak Yani rajin olahraga, karena ternyata manfaatnya segudang loh mama papa sekalian. Oke, mungkin mama-mama masih ada yang bingung nih, mau olahraga apa sih yang bisa dilakukan di rumah aja? Selain Pound Fit tadi, mungkin Mbak ada olahraga lainnya nggak rekomendasinya? Rekomendasi. Nah, kalau untuk aku sebenarnya karena anak aku juga umurnya masih balita, masih di bawah 5 tahun, dia umur 4 tahun. Nah, gampang banget nih diajak untuk olahraga bareng. Karena kadang-kadang aku juga untuk olahraga bosen kan ya kalau sendirian terus. Iya, Kadang-kadang aku benar-benar. mikir sekalian aja deh ajak anak juga. Nah, kebetulan anak aku tuh suka ikut aku ini Zumba sekalian. Kalau Oh, aku iya. lagi ikut kelas Zumba, dia pasti suka ngikutin. Ya udah, jadi sekalian aja. Oh, Jadi salah satu yang aku lakukan untuk supaya dia gerak adalah ikut kelas Zumba. Lalu kebetulan di rumah aku, di daerah kompleks aku juga bisa dibilang aman. Jadi aku biasa ngajak dia jalan kaki kalau untuk pagi hari. pagi hari, berapa menit tuh Mbak kira-kira? Nggak lama kok, palingan 5 kali putaran aja cukup. Oke, jadi olahraga teringan yang bisa dilakukan secara rutin tuh jalan kaki ya Mbak ya, pagi-pagi. Jalan kaki di daerah rumah, nggak usah jauh-jauh dulu ya. Bener-bener Juga disarankan tetap di rumah aja. Jadi di kompleks rumah aja, jalan kaki keliling bersama anak kita. Betul. Supaya dapat juga matahari, matahari. iya, betul. Iya. Oke, jadi nggak ada excuse sebenarnya mama papa kalau misalnya mau olahraga, aduh belum punya alatnya, aduh nggak usah pakai alat, jalan kaki juga bisa ya, atau modal kuota aja, kalau olahraga online ya Mbak ya. Betul, banyak kok pilihannya sebenarnya. Oke, bener-bener. Nah kalau soal waktu nih untuk olahraga, waktu-waktu terbaik untuk olahraga tuh ada nggak sih Mbak? Kalau menurut aku nggak ada sih waktu terbaik. Yang penting, yang paling susah itu kan menyisakan atau menyiapkan waktunya aja. We have 24 hours a day. Kadang-kadang kita suka terlalu sibuk dengan diri sendiri, kadang-kadang malas juga. Yang harus kita ingat adalah olahraga sejam aja satu hari yang diperlukan. Jadi Lumayan loh sejam sehari. tapi kan enaknya kita sekarang lagi di rumah, kita nggak perlu ke studio, nggak perlu kemana-mana, jadi nggak harus nyetir ke lokasi, kemana-mana, betul. kita di rumah aja. Jadi menurut aku yang penting setiap hari kalau bisa olahraga 30 menit sampai 1 jam. Tapi jangan setiap hari juga sih, harus ada satu hari di mana kita benar-benar istirahat. Biar gitu, badannya ya? juga bisa istirahat, bisa Oh, jadi di-reset nggak 7 lagi. kali. Oh, jadi nggak 7 Ya. kali seminggu tuh nggak boleh ya? Over exercise Kamu- gitu ya? Kamu jangan over exercise Kali ada yang bernafsu nurunin berat badan gitu mungkin Mbak, jadi tiap hari gitu. Tapi ada efeknya nggak sih Mbak? Kenapa? Kalau over exercise ada efeknya apa aja tuh? Efeknya nggak enak juga di badan kita, dan kita juga harus kasihan juga sama badan kita kalau misalnya setiap hari olahraga. Janganlah, harus kasih satu hari untuk benar-benar istirahat dulu. Oke, jadi 6 kali seminggu cukup ya? Cukup banget. kalau bisa kedengeran terlalu ekstrim, 6 kali seminggu juga boleh dicoba kan, at least 3 kali seminggu dulu. Oke, ya. Yang penting rutin ya, percuma Mbak sekali nyoba 2 jam, habis itu nggak olahraga lagi percuma ya?
Betul, yang penting tetap bergerak dan konsisten. Oke. Nah, tadi Mbak Yani bilang kan suka ngajak anak nih untuk olahraga kan. Nah, itu gimana sih sebenarnya tips untuk ngajak anak olahraga dan supaya jadi lebih menyenangkan gitu? Karena banyak anak-anak yang males, enakan nonton di YouTube gitu kan, atau udah capek sekolah online, anaknya tiduran atau ngemil gitu. Biar doyan olahraga tuh gimana sih, Mbak? Biar olahraga sebenarnya paling enak yang diajak keluar kan, jadi aktivitas di luar rumah, apalagi untuk anak-anak yang memang udah online schooling, jadi emang seharian atau nggak seharian sih berapa jam dari pagi sampai siang memang di depan komputer terus. Jadi kalau menurut aku salah satu yang paling gampang dilakukan, keluar dari rumah aja, bawa bola, main, lempar-lemparan bola, atau mungkin ada yang dulu inget lompat tali. Oh iya, Pasti inget. iya dong, pasti ya. Oh, lompat tali bukan yang ini kan, tapi lompat tali dipegang 2 orang gitu, satunya loncat ya. Betul, itu juga Iya. bisa dilakukan. Jadi kalau menurut aku paling penting supaya anaknya juga tetap happy dan gak bosan di rumah aja. Ya udah, kalau misalnya emang waktunya untuk olahraga, silahkan keluar rumah. Menurut aku. Dan lebih enak tuh olahraga tim ya sama orang tua, jadi jangan anak doang disuruh jalan kaki, kitanya malah ngopi, ngeteh gitu ya. Tetap bareng anak. Jangan dong, kasihan banget ya. Ayo udah muterin berapa kali ya gitu. Udah kayak guru olahraga. Iya bener. Bener banget. Iya ya, zaman dulu gitu ya. Iya kan, guru olahraga cuma nyuruh doang loh. Nggak ikut lari. Jangan dong, kitanya ikut juga. Jadi untuk mama-mama, ayo ikut juga, ikut gerak. Karena anak-anak pasti ngelihat kita juga kan. Iya, Kalau betul. kita melakukan yang baik, pasti mereka akan mengikuti. Jadi Oke, bener. gerak bareng aja. Bener banget, jadi harus diajak dan juga dicontohkan ya Mbak Yani ya. Tapi kira-kira waktu ideal untuk olahraga tuh berapa lama sih Mbak? Atau kan ada misalnya kalau balita segini, orang dewasa segini, manula segini, ada nggak sih takarannya gitu Mbak? Waktunya yang ideal? Sarannya yang penting jangan berlebih aja sih. Kadang-kadang aku suka lihat kayak orang-orang yang nge-gym atau olahraga sampai 2 jam. Sebenarnya kasihan badannya juga menurut aku. Jadi lebih baik melakukan sesuatu yang lebih efektif aja. Dan menurut aku 1 jam sehari itu memang udah paling pas sih. Gitu. 1 jam sehari udah paling pas ya, 3 kali seminggu ya paling nggak ya Mbak ya? Ya paling nggak 3 kali seminggu biar kerasa badannya ada perbedaan juga. Oke. Nah kalau Pound Fit tadi balik ke Pound Fit lagi ya, kira-kira selain lebih sehat sama apa namanya tadi lebih happy, apalagi sih manfaatnya Mbak? Mengingat banyak mama papa di rumah yang mengeluhkan berat badannya naik selama pandemi ini. Iya benar, pasti banyak banget yang naik ya. Habis kok gimana ya, biasanya kan mereka selalu gerak keluar rumah, banyak jalan. Nah sekarang tiba-tiba pandemi kita benar-benar harus di rumah. Nah kalau untuk Pound, menurut aku yang lebih menyenangkannya lagi karena lagu-lagunya tuh pasti kita udah tahu, jadi bisa sekalian karaoke gitu Sambil nyanyi ya, bener-bener. sambil nyanyi. Nah dan kalau misalnya Pound itu kan banyak gerakan yang bisa kita lakukan. Jadi dalam Pound itu kita nggak cuma asal pukul-pukul aja, tapi juga ada gerakan squat, ada gerakan lunges. Jadi memang whole body banget, seluruh badan kena. Jadi menurut aku yaitu selain badannya bergerak, otak itu juga ikut bergerak, ikut mikir, dan kita lebih happy aja sih in the end. Jadi bisa selain itu bisa nurunin berat badan ya Mbak ya, tetap tujuannya. Bisa, tapi kalau rajin ya. Iya ya, oke. Terus ada peralatan olahraga sederhana nggak sih Mbak yang bisa dipakai untuk olahraga di rumah? Nah ini dia nih, jadi pas masa-masa pandemi seperti ini kayaknya di semua tempat yang namanya dumbbell itu habis ya. Oh iya, Dumbbell habis, terus kayak kettlebell habis, kayaknya semua orang kayak benar-benar mikir, wah di rumah aku nggak ada apa-apa nih alat untuk olahraga, jadi kayak semua pada keluar beli online untuk beli peralatan. Menurut aku jangan kalap ya, mama ya. Jangan jadi hiasan doang juga habis itu ya. Benar. Jadi nggak semua alat harus dibeli. Kalau menurut aku dumbbell yang 1 kilo atau 2 kilo itu juga sudah cukup. Karena kalau misalnya kita ikut, misalnya aku suka ikut kelas Zumba toning, itu benar-benar yang diperlukan cuma dumbbell 1 kilo aja. Terus kalau misalnya aku ingin ikut kelas yang ada angkat bebannya, itu palingan cuma untuk 2 atau 3 kilo, paling gede 5 kilo. That's it. Jadi yang berlebih sebenarnya nggak usah dibeli untuk saat ini juga. Jadi itu dia, kalau menurut aku, mama-mama jangan kalap, belinya seperlunya aja.
Dan Oke. kalau misalnya nggak punya dumbbell kan bisa menggunakan itu botol minum yang ada di meja kamu. Botol minum paling berapa beratnya coba Mbak? Atau galon aqua sekalian ya? Jangan dong, jangan galon aqua. Tapi galon aqua bisa sebenarnya buat squats itu oke banget. Cuman sebenarnya yang ada di meja kamu itu lumayan Bisa cukup ya? untuk diangkat-angkat. Wah, oke, nanti Karena aku kan pakai. Zumba tonic sekalian badan kita gerak juga, jadi jangan cuma fokus di bebannya Beban aja, doang, tapi oke. itu bisa kok. Oke. Nah, kalau untuk pound fit siapa aja sih yang bisa ikut, Mbak? Apa misalnya orang dengan penyakit tertentu gitu ada yang nggak boleh atau ibu hamil gimana? Mungkin boleh apa enggak gitu, Mbak? Pound untuk semua orang bisa dari umur sebenarnya kalau buat anak-anak ada beda lagi namanya Pound Fit Generation, Pound Generation Oh, oke. untuk umur 6 tahun sampai 12 tahun. 12 tahun ke atas baru boleh. Kalau buat anak-anak lebih banyak main-mainnya juga. Jadi ada games dan segala macam. Oh. Nah, kalau udah 12 tahun ke atas baru deh itu benar-benar ikut kelas yang reguler yang formatnya memang udah didesain untuk ya seperti biasanya emang inilah Pound Fit. Kalau Pound Fit buat siapa aja bisa karena semua gerakan boleh dimodifikasi di kelas Pound, nggak harus maksain diri kita. Aku selalu bilang listen to your body, kalau misalnya udah nggak nyaman modifikasi aja. Pokoknya senyamannya dan yang bikin kita senang aja. If you're doing something and you don't like it, doesn't make you happy, then gak usah, don't do it. Jadi semua orang bisa ikut Pound Fit. Bisa termasuk yang lagi hamil atau enggak dengan penyakit tertentu misalnya HNP gitu, nggak apa-apa Mbak ya? Nggak apa-apa sebenarnya asal ya itu jangan terlalu dipaksain. Dan untuk ibu hamil tanya dokternya dulu ya mama ya. Oke. Ada efek negatifnya nggak sih Mbak? Misalnya efek samping maksudnya kalau misalnya kita over exercise gitu atau nggak Pound Fit baru nyoba langsung sejam terus gimana kenapa gitu badannya? Biasanya sih cuma pegel-pegel aja kalau misalnya udah nggak lama olahraga terus baru memulai olahraga lagi. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya pegel-pegel kan berarti itu muscle-muscle kita seperti bangun lagi. Kayak mereka kaget aja loh kok aku olahraga lagi. Kenapa nih? Kenapa muscle-nya begini? Shock ya? But it's okay. Tapi nggak apa-apa banget kalau misalnya emang pegel-pegel malah harus diolahragain lagi besok ya supaya lebih enak, supaya muscle-nya lebih terbiasa. Bukan dipijet ya, jadi olahraga lagi ya harusnya ya. Jangan dipijet. Untuk kalau tadi kan Mbak Yani udah rajin olahraga, terus anaknya diajak main olahraga. Terus kalau untuk mamah-mamah nih yang mungkin tadinya belum biasa olahraga, papa-papa juga kerja pulang udah nggak olahraga. Itu gimana caranya untuk memulai? Lalu kalau udah mulai memaintain agar konsisten gitu, karena kan biasanya ya udah cuma sebulan habis itu udah kayak biasa lagi bosen gitu kan, nggak jadi sehat kan jadinya. Emang paling sulit itu ya memulai ya, Iya, untuk mulai dan maintain. Betul. Nah kalau untuk aku tipsnya sih sebenarnya kalau untuk mulai lagi paling enak ngajakin teman-teman. Jadi kalau misalnya kita udah ada grupnya sendiri, kayak mungkin bertiga atau berlima, ngajakin temannya dan bilang, hey hari ini atau besok aku ingin ikut kelas Pound, janjian yuk kita ketemu ya nanti yang online. Dimulai dari itu aja, saling menyemangati, pasti kok ujung-ujungnya pasti akan nyoba, akan ikut lagi. Jadi yang paling penting adalah cari support system kamu. Siapa itu mereka? Cari dulu siapa yang kira-kira suka olahraga atau mungkin nggak suka olahraga atau orangnya FOMO, fear of missing out, nggak mau ketinggalan ya kan? Nah yang gitu-gitu gampang untuk diajak untuk olahraga. Jadi yang paling penting cari support systemnya dulu. Nah kalau cari support system dari luar ya, kalau membangun support system dari keluarga yang tadi ya pada mager-mageran gitu gimana Mbak biar rutin gitu olahraga, itu yang susah sebenarnya. Kayaknya ya kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu. You do it for you, harus ingat dulu you're doing this for you. Kalau misalnya nanti udah kelihatan badannya lebih sehat, lebih segar, kamunya juga lebih fit, pasti yang lain-lain akan ikut kok. Oke, jadi perubahan bukan dari orang lain tapi dari diri kita sendiri dulu ya Mbak ya. Betul. Jadi langsung aja daftar kelas aku ya. Langsung. Langsung promosi, baik lah. Jadi untuk mama-mama di rumah yang masih bingung atau masih mager, langsung aja pertama lihat dulu deh Instagramnya Mbak Yani. Kayaknya enak nih gitu. Langsung kalau tertarik langsung aja daftar ya. Secara online bisa. Nggak perlu jauh-jauh dan nggak perlu nggak perlu beli alat yang aneh-aneh gitu Mbak ya. Bisa dilakukan sendiri di rumah.
Mbak Yani ada tips-tips nggak nih buat mama dan papa yang mungkin mau lebih sehat, mau olahraga? Gimana cara milih olahraganya mungkin? Gimana biar lebih suka dan tertarik sama olahraga dan akhirnya bisa bertahan lama? Kalau tipsnya dari aku pastinya pertama terus bergerak, latihan, coba kelas-kelas yang berbeda. Kalau misalnya dari awal kita udah bilang, oh nggak suka ini, nggak, you have to start, harus cobain dulu mana yang kamu suka. Jadi coba aja berbagai macam cabang olahraga, pasti ada satu yang akan kamu benar-benar jatuh cinta dan seneng banget melakukannya. Jadi pertama tipsnya jangan takut untuk mencoba, jadi coba aja dulu. Coba. Baik. Yang kedua, karena kita masih di rumah aja, pilihan online class itu banyak banget, banyak sekali studio yang masih menawarkan online classes, jadi tinggal dipilih maunya ikut kelas apa. Yang ketiga, kalau misalnya aku nggak mau bayar, sayang uangnya, apalagi sekarang masa pandemi harus mengikat, pokoknya jaga-jaga keuangan. That's okay, karena sekarang ada YouTube. Di YouTube itu banyak banget pilihan olahraga juga yang bisa kita ikutin. Kalau aku biasanya di YouTube suka ikut kelas joget-joget, ada dancing class. Nah, itu juga menurut aku salah satu yang bisa dilakukan. Lalu tadi kita udah bilang kalau janjian sama teman-teman juga akan membantu kita supaya lebih semangat. Lalu beli alat-alat seperlunya. Dan yang terakhir, kalau misalnya benar-benar bosen di rumah aja, bosen indoor, boleh outdoor tapi jangan jauh-jauh ya. Daerah rumah aja. Kalau misalnya memang pengen keluar, berusaha untuk jauh-jauh dari kerumunan aja sih, jangan terlalu dekat-dekat dengan yang lain. Oke, tetap jaga jarak ya, protokol kesehatan tetap ya dilakukan. Iya dong. Iya benar. Kalau tadi kan olahraga sama anak, nah ini olahraga sama suami. Bener nggak sih Mbak? Kalau olahraga sama suami itu bisa bikin makin lengket gitu, karena kan quality time. Bener nggak itu? Terus kira-kira olahraganya apa sih kalau sama suami biar bikin makin cinta? Waduh, suami saya kebetulan atlet basket, jadi dia udah sibuk duluan dengan basket ini. Gitu, jadi penonton malah ya Mbak ya? Iya, tapi kalau menurut aku banyak sekali ini yoga with partner kan, partner yoga itu bisa dilakukan. Apalagi sekarang kalau misalnya bapak-bapak atau mama-mama udah sibuk kantor, pulang-pulang nggak mau terlalu olahraga yang terlalu kardio, nggak mau terlalu ngos-ngosan, bisa dicoba yoga, karena yoga kan tidak ngos-ngosan tapi tetap berkeringat. Jadi banyak tuh yoga untuk couple, menurut aku itu bisa dicoba. Atau mungkin mau sepedahan berduaan, jangan banyak-banyak ya, berdua aja, sepedahan di keliling kompleks atau deket-deket daerah rumah, bisa juga dilakukan. Tapi sering Mbak sama suami olahraga bareng? Aku awal-awal sebelum dia mulai sibuk, sekarang dia banyak di luar kota, jadi kalau awal-awal pandemi sih karena 24 jam di rumah terus, lumayan rajin dulu olahraganya. Sekarang dia sibuk fokus di basket lagi, aku sibuk fokus di pound fit lagi. Dua-duanya sama-sama sibuk olahraga, luar biasa inspiratif sekali pasangan ini. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita masih mau nanya banyak, tapi sebenarnya kayaknya waktu udah nggak cukup lagi nih Mbak ya. Jadi kalau mama-mama masih ada pertanyaan, langsung aja cus ke Instagramnya Mbak Yani di mana? @Hilyani Hidranto. Oke, @Hilyani Hidranto, langsung aja bisa nanya-nanya langsung atau langsung join ke kelasnya ya. Langsung action gitu ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Hilyani Hidranto. Semoga sehat selalu ya Mbak. Dan bisa menginspirasi orang-orang untuk berolahraga dan tetap sehat. Amin. Oke. Terima kasih Mama Papa semua di rumah yang telah menyaksikan talk show kali ini. Jadi tetap semangat ya, walaupun pandemi jangan sampai luput untuk olahraga, jangan cuma makan tidur tapi olahraga biar kita imunnya naik dan juga tetap jaga kesehatan sekeluarganya. Baiklah Mama Papa di rumah, terima kasih banyak masih bersama kami di Pop Mama Parenting Academy 2020 with Tokopedia. Terima kasih dan saya Febris Yahya beserta tim mohon undur diri. Sampai jumpa, mohon maaf jika ada salah kata, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa, selamat malam.